Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang evaporasi dan evapotranspirasi. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses evaporasi. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya, turun hujan di permukaan laut. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke laut, pembentukan awan, turun hujan di permukaan bumi, air laut mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Turun salju, pembentukan gletser. Gletser mencair membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Faktor yang mempengaruhi evaporasi antara lain suhu air, suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan sinar matahari. Kelebihan dan kekurangan dari evaporasi. Yang pertama, kelebihan dari evaporasi yaitu dimanfaatkan untuk membuat lemari pendingin, mengurangi kadar dalam makanan sehingga lebih awet, mengurangi demam pada orang yang sakit, mengeringkan hasil pertanian, dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis makanan. Yang kedua, kekurangan dari evaporasi yaitu menghilangkan sebagian atau keseluruhan zat gizi yang terkandung dalam makanan, merusak bahan kain, meningkatkan resiko korosif. Contoh evaporasi yaitu berkeringat. Pada saat kita melakukan aktivitas berat, maka akan mengeluarkan cairan keringat di permukaan tubuh. Penguapan cairan keringat disebabkan kelebihan energi panas dari dalam tubuh. Yang kedua, evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Evaporasi merupakan pergerakan air ke udara dari berbagai sumber, seperti tanah, atap, dan badan air. Transpirasi merupakan pergerakan air di dalam tumbuhan yang hilang melalui stomata akibat diuapkan oleh daun. Proses evapotranspirasi merupakan proses yang penting dalam siklus air dan daur biogeokimia lainnya. Evapotranspirasi terbagi dua. Yang pertama, evapotranspirasi potensial atau ETP adalah evapotranspirasi yang mungkin terjadi pada suatu permukaan tanah dengan kondisi tutupan vegetasi tertentu. Yang kedua, evapotranspirasi aktual atau ETA disebut sebagai pengguna air konsumsi, merupakan jumlah air yang sesungguhnya hilang dalam proses evapotranspirasi. Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi antara lain karakteristik vegetasi, keadaan air tanah, angin dan kelembaban udara, serta sinar matahari. Lisimeter untuk menghitung evapotranspirasi. Lisimeter merupakan alat ukur untuk mengukur laju evapotranspirasi pada suatu wilayah yang terbatas saja. Dengan menggunakan rumus EP sama dengan H ditambah S dikurang PK dikurang P, di mana EP adalah evapotranspirasi, H adalah curah hujan, S adalah air siraman, PK adalah air perkolasi, P adalah jumlah air untuk penjenuhan tanah sampai tercapai kapasitas lapang. Dalam praktiknya, P diisi sama dengan 0. Karenanya, nilai EP yang diperoleh merupakan nilai ETP.
Jika nilai P diisi dengan nilai tertentu, maka EP yang dihasilkan menjadi eta. Cara penggunaan lisimeter, yaitu pengamatan dilakukan setiap hari pukul 17.00 waktu setempat. Curah hujan adalah akumulasi hujan mulai 17.00 waktu setempat hari ini dengan pukul 17.00 keesokan hari. Intinya adalah 24 jam pengamatannya.